Baik, saya Ahmad Bahari Ilmi, NIM 2019-10-20-1093 akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Rancang Bangun Monitoring Energi Listrik pada Sepeda Statis menggunakan Dinamo 12 volt DC berbasis Blink IoT. Oke, baik, langsung karena ini adalah presentasi dari seminar hasil, langsung pada bab 4 saja. Bab 4 hasil dan pembahasan. Sepeda statis di sini yang digunakan adalah sepeda poligon monad 1.0 dengan tinggi 115 cm, kemudian panjang plus pedok itu 170 cm, kemudian lebar 45 cm. Kemudian di sini digunakan sistem gearbox yang digunakan untuk mendapatkan perputaran dari dinamo yang lebih banyak dengan sedikit kayuhan pada sepeda. Pada sepeda bagian depan, gear depan ini ukuran gearnya adalah 48T, kemudian gear belakang 16T. Maka dapat diketahui sekali kayuhan akan memutar gear belakang sebanyak 3 kali. Kemudian pada gear belakang ini perputarannya sinkron dengan velg. Untuk velgnya di sini mempunyai keliling sebanyak 522 cm. Oleh karena itu apabila sekali kayuhan dapat memperoleh jarak 522 cm pada keliling bagian velg ini. Kemudian untuk dinamonya ini dihubungkan menggunakan tali dinamo. Dinamo memiliki keliling 4 cm. Maka hasil dari velg tadi 522 dibagi 4 ini menghasilkan perputaran dinamo sebanyak 130,5 kali. Jadi sekali kayuhan dapat memutar dinamo sebanyak 130,5 kali. Oke, baik, lanjut pada di sini saya peneliti melakukan percobaan untuk mengetahui kemampuan mengayuh dengan percobaan menggunakan dinamo dan tanpa dinamo. Di sini dilakukan percobaan pada rentang usia 10 sampai 60 tahun. Pada percobaan tanpa dinamo dapat diketahui rata-rata untuk mengayuh sepeda sebanyak 52 rpm. Kemudian pada menggunakan beban dinamo ini didapatkan rata-rata RPM sebanyak 11,81 RPM. Percobaan ini dilakukan selama 1 menit untuk masing-masing sampel. Kemudian lanjut pada di sini ada uji sensor E1880NK digunakan untuk mengetahui keakuratan sensor tersebut dengan pembanding alat ukur tachymeter. Untuk objek yang diteliti di sini adalah kipas angin dengan 3 level kecepatan berbeda. 1, 2, 3 ini berbeda kecepatannya. Itu kecepatan 1 ini rata-rata kecepatannya sekitar 960-an rpm. Kemudian kecepatan 2 ini sekitar 11.150 rpm. Kemudian kecepatan 3 ini rpm-nya 1275-an. Sehingga apabila dibandingkan tachymeter dengan sensor, error persennya diketahui rata-rata selama 15 kali percobaan sebesar 0,89. Sensor ini berprinsip kerja yaitu menggunakan IR atau infrared. Kemudian ada uji sensor INA 219 untuk mengetahui tegangan dan arus dengan alat membanding alat ukur multimeter. Di sini untuk uji sensor INA 219 pada parameter tegangan digunakan rentang tegangan 0 sampai 15 volt. Sehingga dapat diketahui untuk error persennya sebesar 1,13%. Cukup kecil. Kemudian lanjut pada sensor INA 219 bagian arus. Dilakukan percobaan dengan arus 0 sampai 350 mA. Dibandingkan dengan multimeter dan sensor yang nantinya akan diketahui error persennya sebanyak 0,31%. Kemudian ada uji sensor tegangan di sini dilakukan untuk mengetahui keakuratan dengan pembanding multimeter tadi dengan data 3 sampai 4 volt sehingga diketahui error persennya 0,92%. Sensor tegangan di sini digunakan untuk mengukur kapasitas tegangan dari baterai LiPo 3,7 volt tadi. Kemudian ada uji RPM terhadap tegangan keluaran dinamo untuk mengetahui pengaruh RPM terhadap tegangan keluaran dinamo. Di sini dilakukan percobaan 8 data, yang mana pada data tabel 4.7 ini semakin besar RPM kayuhan,
pada sepeda, maka tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga untuk RPM dinamo yang semakin besar juga tentunya. Ini dapat direpresentasikan dalam bentuk grafik ya semakin naik seiring dengan naiknya RPM untuk tegangannya. Kemudian di sini pengujian buck boost converter untuk mengetahui keandalan dalam buck boost converter ini untuk menyesuaikan tegangan yang diinginkan. Dilakukan percobaan selama 100 kali. Dilakukan percobaan selama 100 kali di sini dengan RPM yang berbeda-beda. Untuk tegangan input dihasilkan sekitar 10, 17, 17, 17, 15, 14, 15, 16 volt. Kemudian untuk output buck boost converter di sini diketahui cukup stabil pada tegangan 5 volt, sehingga diketahui output dari buck boost converter ini sebesar 4,93. Input buck boost converter di sini maksudnya arus daya listrik yang sebelum memasuki dari buck boost converter atau keluaran dari dinamo MY1016. Pada grafik gambar 4.10 dapat diketahui grafik warna hijau di sini adalah tegangan output setelah dari buck boost converter, kemudian grafik biru ini tegangan sebelum dari buck boost converter. Kemudian di sini ada monitoring dari IoT, Blink IoT dengan data RPM, jumlah kayuhan, input tegangan, input arus, dan input power atau daya. Pada gambar kiri ini adalah gambar Blink IoT web, kemudian tengah ini serial monitor pada Arduino, kemudian yang kanan ini adalah Blink IoT pada aplikasi HP, handphone. Kemudian pengujian sistem di sini secara keseluruhan menggunakan beban baterai dilakukan selama 15 menit. Selama 15 menit ini didapatkan jumlah kayuhan sepeda sebanyak 778 kali. Kemudian untuk suhu dinamo naik yang mulai dari 32 derajat Celcius menjadi 46,13 derajat Celcius. Untuk sebelum masuk ke buck boost converter, tegangan cukup bervariasi mulai dari 11, 14, 13, 14 dan lain sebagainya. Kemudian untuk setelah melewati buck boost converter, tegangan cukup stabil pada rata-rata 4,13 volt. Kemudian untuk arus yang sebelum memasuki buck boost converter ini lebih kecil daripada yang telah memasuki buck boost converter, yaitu 447,81 mA. Nah, di sini dapat dilihat gambar 4.12 pengaruh kayuhan terhadap suhu. Semakin banyak kayuhan, maka suhu semakin tinggi pada dinamo. Kemudian lanjut, berdasarkan tabel 4.9 tadi dapat diketahui efisiensi dari buck boost converter untuk mengalirkan daya. Di sini untuk mencari efisiensi dari buck boost converter dilakukan perhitungan dari daya output dibagi daya input dikali 100%. Maka dapat diketahui selama percobaan tadi selama 15 menit, efisiensi rata-rata adalah 80,48%. Kemudian ada proses pengisian baterai. Di sini untuk 15 menit tadi adalah 900 detik. Maka untuk daya yang dihasilkan dari energi dalam satuan joule dapat dicari dengan P kali T, daya kali waktu. Sehingga dapat diketahui sebanyak 1665 joule. Kemudian sehingga dapat dicari energi dalam satuan watt hour dibagi dengan 1 jam atau 3600 detik sama dengan 0,4625 watt hour. Kemudian ada pengisian baterai energi dengan satuan ampere hour. Ini dibagi dengan tegangan selama proses pengisian. Untuk rata-ratanya sendiri adalah 4,13 volt. Maka dapat diketahui selama 15 menit tadi rata-ratanya adalah 0,111 ampere hour. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pengisian baterai untuk kapasitas baterai LiPo 3,7 volt 300 mAh yaitu selama 40,54 menit. Untuk
pengisian baterai itu tadi. Untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan berapa banyak kayuhan yang diperlukan untuk mengisi baterai, maka kayuhan di sini sama dengan kapasitas baterai dalam mAh dikali jumlah kayuhan selama 15 menit. Berdasarkan percobaan tadi, dibagi energi selama 15 menit yang dihasilkan tadi, yaitu sebanyak 2102,7 kayuhan. Selama percobaan 15 menit tadi, tegangan baterai meningkat yang awalnya 3,40 volt menjadi 3,82 volt yang diukur oleh sensor tegangan dengan bantuan relay. Di sini adalah keseluruhan alat berawal dari kayuhan sepeda yang masuk ke relay 2 channel, kemudian masuk ke sensor INA 219 untuk diketahui tegangan dan arusnya, kemudian diturunkan tegangannya oleh buck boost converter, kemudian diketahui lagi arus dan tegangannya oleh sensor INA 219, kemudian ada TP4056 untuk proteksi dari baterai, kemudian ada sensor tegangan, kemudian ada baterai indikator 1S, kemudian ada baterai LiPo 3,7 volt 300 mAh. Di sini terdapat tambahan LCD 16x2 untuk tampilan tegangan dan arus. Kemudian ada sensor RPM, sensor proximity 1880 NK untuk mengetahui kayuhan dan RPM dari sepeda. Kemudian ada sensor suhu TS18B20 untuk mengetahui suhu dari dinamo. Di sini buzzer akan menyala saat tegangan input sebesar 20 volt. Hal ini agar menjaga sensor INA 219 tetap aman. Kemudian ada LED yang akan bernyala secara bergantian merah, hijau, kuning pada saat RPM 0, pada saat RPM di atas 0 atau 1 sampai 50. Kemudian LED kuning akan menyala di atas 50 RPM. Di sini microcontroller yang saya gunakan adalah SP32 karena mencakup Bluetooth dan Wi-Fi. Kemudian di sini ada tambahan dioda yang melindungi apabila polaritas terbalik saat kayuhnya terbalik agar tidak merusak komponen sistem. Kemudian di sini relay dimaksudkan untuk mengetahui membantu sensor tegangan dalam mendeteksi tegangan dari baterai, karena saat proses charging sensor tegangan akan membaca tegangan dari sumber, bukan tegangan dari baterai. Oleh karena itu, pada saat pengisian untuk mengetahui tegangan dari baterai, relay di-on-kan dulu sehingga arus tidak masuk, maka sensor tegangan akan mendeteksi tegangan dari baterai. Ini merupakan tambahan dari peneliti sendiri. Kemudian di sini ada keseluruhan alat sistem mulai dari sensor proximity, sensor TS18B20, kemudian di dalamnya di sini ada sensor INA 219 dan lain sebagainya. Ini ada LCD 16x2. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama, untuk menjawab berapa banyak kayuhan, di sini didapatkan data setelah perhitungan yaitu 2102,7 kali dan waktu pengisian baterai selama 40,54 menit. Kemudian ini ada bagaimana sistem alat ini bekerja untuk yang nomor 2. Dengan merubah kayuhan sepeda menjadi energi listrik, menghubungkan antara sepeda dan dinamo ini menggunakan gearbox, sehingga sekali kayuhan sepeda dapat memutar dinamo sebanyak 130,5 kali. Listrik yang dihasilkan dibaca oleh sensor INA 219 dan kayuhan sepeda akan dibaca oleh sensor 1880K. Tegangan yang dihasilkan dinamo bervariasi tergantung dari seberapa besar RPM sepeda, karenanya diperlukan buck boost converter untuk menjaga tegangan output tetap aman untuk beban baterai LiPo 3,7 volt. Output yang dihasilkan berupa RPM sepeda, kayuhan sepeda, tegangan, arus, dan daya dinamo. Ditampilkan pada Blink IoT. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjawab pengaruh RPM terhadap tegangan yang dihasilkan. Di sini dapat disimpulkan setelah percobaan, yaitu semakin besar RPM, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar, berdasarkan percobaan yang dibuktikan pada tabel 4.7. Kemudian untuk saran dari peneliti di sini, karena peneliti menggunakan rasio 1:130,5, maka untuk awalan mengayuh ini terbilang cukup berat. Oleh karenanya diperlukan
pengaturan penggantian gigi yang dapat diatur sesuai dengan kemampuan pengayuh. Kemudian untuk saran yang kedua, untuk penelitian yang bertema energi terbarukan, maka untuk kedepannya penyaluran energi listrik diharapkan menggunakan PCB dengan kabel yang lebih bagus agar listrik dapat disalurkan dengan baik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.